Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Putri Nabawiyah dengan NIM 200903049. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, jadi saya di sini sebagai seorang sistem analis diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dalam hal menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum Hartman Paris & Friends, yaitu dengan merekomendasikan dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi, lalu mengembangkan data flow diagram di FD berdasarkan semua informasi yang telah ada. Nah, rekomendasi saya itu dengan menggunakan metode model waterfall. Menurut Pressman 2015, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu data flow diagram atau DFD. DFD digunakan untuk menjelaskan tentang aliran data dan proses aplikasi yang digunakan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain, gambar tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan atau global dari keseluruhan sistem yang ada. Simbol atau data flow diagram bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita lanjut ke ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional. Selanjutnya, ini merupakan simbol dari ERD. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi, solusinya itu dengan menggunakan metode model waterfall. Jadi di sini sistem ini berisi klien firma hukum HPF. Klien firma hukum HPF akan melakukan pembayaran ke firma hukum HPF. Kemudian klien akan mengisi form data diri dan menjelaskan info kasus. Lalu firma hukum HPF akan mendata melalui form yang sudah disediakan, dan form tersebut akan terekam di database dan diteruskan kepada pengacara. Setelah itu, pengacara mengisi data diri, membuat laporan, dan memberikan total tagihan. Setelah itu, data diri dan laporan pengacara akan diteruskan kepada firma hukum HPF, dan total tagihan akan diteruskan kepada klien. Dan nama pengacara akan diteruskan kepada klien. Jadi, sistem informasi ini dimiliki oleh firma hukum HPF. User dari sistem informasi ini adalah admin firma hukum HPF dan pengacara. Dan customer atau yang memakai sistem informasi ini adalah klien firma hukum HPF. Nah, pelaku yang menggunakan sistem informasi ini adalah admin firma hukum HPF dan pengacara yang bertanggung jawab. Semua kegiatan yang diakses menggunakan sistem informasi ini hanya bisa diakses oleh admin firma hukum HPF dan pengacara yang bertanggung jawab, dan tidak ada hak akses apapun. Jadi, klien melakukan pendaftaran, lalu pendaftaran diterima oleh admin HPF, lalu klien mengisi data diri dan info kasus yang dialami, dan admin menerima data diri klien dan info kasus. Selanjutnya, admin firma hukum HPF melakukan input data login seperti username dan password. Kemudian sistem akan mengecek apakah data tersebut valid atau tidak. Jika valid, maka sistem akan meneruskan ke menu utama. Jika tidak, sistem akan kembali ke menu login dan admin firma hukum harus menginput username dan password yang sudah terdaftar. Lalu, proses selanjutnya yaitu untuk menambah data klien firma hukum HPF, admin firma hukum HPF melakukan input data klien firma hukum HPF seperti nama, nomor telepon, alamat, dan info kasus. Jika berhasil, maka data akan masuk ke database dan ditampilkan pada menu report. Jika ingin mengedit ataupun menghapus, maka dipilih melalui database, kemudian dieksekusi sesuai dengan perintah, maka database akan melakukan perubahan secara otomatis. Admin firma hukum memberikan data diri, klien, dan info kasus kepada pengacara, kemudian pengacara login dan sistem akan menampilkan data diri pengacara, total tagihan, laporan kepada firma hukum HPF. Setelah itu, daftar nama pengacara dan total tagihan akan diteruskan kepada klien. Klien akan melakukan pembayaran dan pemilik akan menerima laporan dari admin firma hukum. Selanjutnya yaitu pada ERD-nya. Jadi ERD ini menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap entitas untuk menggunakan sistem informasi ini dan apa hubungan dari setiap entitas. Jadi pada login dibutuhkan username dan password. Pada input data, klien dibutuhkan nama, nomor telepon, alamat, dan info kasus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.